with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Arianto dengan NIM G1 24096. Saya dari kelas C kelompok 2. Baik, pada video kali ini guna memenuhi tugas pendahuluan percobaan 5 dengan judul percobaan uji linearitas dan rentang pada UV-vis paracetamol. Baik, kita masuk pada poin pertama, apa yang dimaksud dengan uji linearitas dan juga range pada uji validasi. Nah, uji linearitas itu adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah hasil pengukuran dalam suatu metode analisis itu dapat memberikan respon yang seharusnya itu sebanding dengan konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Nah, jadi pada metode spektro ini, linearitas itu dapat dilihat dari hubungan antara konsentrasi dengan absorbansinya. Nah, untuk rentang itu sendiri, rentang itu suatu interval konsentrasi yang terendah sampai yang tertinggi dari analit yang masih dapat diukur dengan analit yang dapat diukur dengan secara akurasi, presisi, dan juga linearitasnya itu dapat memadai. Nah, kita lanjut, apa hubungan hukum Lambert-Beer dengan percobaan ini? Nah, hukum Lambert-Beer ini menyatakan bahwa konsentrasi itu sebanding dengan absorbansi. Nah, hukum ini memvalidasi mengapa kita itu mengharapkan adanya hubungan linear antara absorbansi dan juga konsentrasi. Jadi jika konsentrasinya itu naik 2 kali lipat, maka absorbansi itu diharapkan naik juga 2 kali lipat. Nah, kita lanjut pada poin ketiga, apa saja faktor deviasi yang dapat mempengaruhi hasil pada percobaan ini. Nah, yang pertama itu kita bisa melihat dari faktor kimianya. Nah, ketika konsentrasi itu terlalu tinggi, dapat menyebabkan perubahan atau dapat mempengaruhi absorbansi dan juga konsentrasi pada hukum Lambert-Beer. Kemudian adanya reaksi kimia analit dengan pelarut, ada perubahan pH pada larutan, kemudian ada analit yang tidak stabil. Kemudian ada faktor instrumen. Nah, pertama itu ada cahaya yang tidak monokromatis. Kemudian ada kuvet yang kotor atau kuvet ini bisa saja tergores. Kemudian kesalahan panjang gelombang. Terus kemudian ada faktor teknis atau analis dari percobaan ini, yaitu pertama ada kesalahan pada pempipetan atau salah perhitungan pengenceran, kemudian tidak adanya homogenisasi dalam larutan, kemudian ada juga kesalahan penimbangan. Nah, kita lanjut pada poin keempat, nilai R berapa yang menunjukkan linearitas yang baik. Nah, jadi koefisien korelasi atau nilai R itu menunjukkan kekuatan hubungan linear antara konsentrasi dan juga absorbansi. Nah, linearitas yang sangat baik itu ditujukan oleh nilai yang mendekati 1. Nah, kita lanjut pada poin kelima, bagaimana pengaplikasian dalam dunia farmasi pada percobaan ini. Nah, dalam proses penetapan zat aktif, uji ini dapat memastikan bahwa instrumen laboratorium itu dapat memberikan pembacaan yang akurat terhadap jumlah zat obat yang terkandung dalam sediaan seperti tablet, sirup, dan juga dapat menyesuaikan dengan dosis yang tertera pada etiket. Nah, rentang yang tervalidasi dan rentang yang tervalidasi dalam percobaan ini, apoteker itu dia itu tidak dapat menjamin bahwa hasil pengukuran pada konsentrasi itu secara konsentrasi tinggi dan juga konsentrasi rendah itu dapat memiliki tingkat yang sama. Nah, yang mana dalam hal ini sangat beresiko dalam
dalam keselamatan pasien.